Selamat malam, selamat datang di Studio Dua Sisi Real. Kali ini Studio Dua Sisi Real kedatangan tamu dari Borobudur. Beliau mempunyai cerita-cerita horor yang sangat wow, keren. Seperti apa ceritanya kita simak terus videonya. Tetap di Dua Sisi Real setelah yang satu ini. Teman-teman, setiap orang pasti mempunyai pengalaman mistis dan hanya menjadi sebuah penalu dalam kehidupannya masing-masing. Dan menembus tragedi serta menggali misteri dan menjadi sebuah filosofi. Dan saya, Arga Balarama. Saya, Rendra Cakra. Buat teman-teman semuanya, kalian yang mempunyai pengalaman misteri, sesuatu yang susah dilogika, ataupun itu sebuah tragedi, kalian bisa menceritakan di studio kami dan membagikannya kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan. Dan jangan lupa ikuti terus jejak kami di Dua Sisi Real. Selamat datang Mbak Uli. Mbak Uli dari Borobudur ya? Iya. Katanya punya cerita-cerita horor yang menarik dan wow. Seperti apa ceritanya? Silahkan diceritakan. Dulu kan saya sekolah sambil mondok di salah satu pesantren ada di Jogja. Itu biasa aja kayak kehidupan di pesantren biasa aja. Kegiatannya sekolah, ngaji, habis itu ada belajar malam. Dari kelas 1 sampai kelas 2 itu normal aja. Paling kegiatan sehari-hari cuma itu ngaji, sekolah, ngaji, sekolah, ngaji, sekolah. Itu aja. Tapi sempet pas suatu malam tuh kan saya mau ke kamar mandi. Mau ke kamar mandi jam 2 malam, sekitar jam 2 malam itu di kamar mandi kayak udah rame, kayak udah banyak anak-anak pada mau ngantri mandi, entah itu nyuci atau ngapain. Terus saya beraniin ke kamar mandi, ternyata di sana nggak ada apa-apa dan kamar mandinya masih kering. Nah, itu yang saya alamin. Kalau yang lainnya, kata teman saya itu pernah kayak diliatin kayak kuntilanak. Kuntilanak? Iya, kayak kuntilanak terbang di atas kamar mandi gitu. Itu Siang itu posisi enggak, siang? itu posisinya malam. Jadi kalau malam tuh sering banget rame kamar mandinya, padahal nggak ada siapa-siapa. Itu kelas 1. Nah, kalau kelas 2 itu kan itu gedungnya kan ada beberapa kan. Kelas 2 itu aku ada di lantai 4. Nah, pas malam-malam sering dengar ada suara galon diseret gitu. Pas aku tengok keluar nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa atau ada orang yang teriak. Kelas 1 sama kelas 2 cuma kayak gitu aja sih, nggak yang horor banget. Tapi menurutku itu biasa aja, soalnya kalau di setiap pesantren itu pasti ada hal-hal yang kayak gitu. Dan Di itu setiap pesantren pasti iya, ada kayak gitu? Setiap pesantren pasti ada hal-hal yang kayak gitu. Itu hal biasa kayak gitu? Biasa banget, malah kayak udah bukan apa-apa, bukan nakutin atau apa, jadi mereka tuh juga udah biasa kan kayak gitu. Dan puncaknya waktu kelas 3. Apa itu? Waktu kelas 3 semester 2 itu sampai ada kejadian kesurupan massal. Kesurupan masal? Iya, kesurupan massal. Waktu itu kan yang awal-awal itu adik kelas. Jadi kelas 1 SMA sama kelas 2 SMA. Ada anak yang kayak gitu. Kayak gitu apa? Kesurupan kayak gitu. Dan anak kelas 3 itu awalnya nggak ada yang kesurupan. Tapi puncaknya pas tanggal 1 Suro, anak kelas 3 pada kena. Itu ceritanya gimana itu? Anak kelas 3 itu sebenarnya hampir semua itu kayak bahasanya ketempelan. Termasuk Mbak Uli juga? Iya, termasuk saya. Terus habis itu kan sama ustadz saya itu di ruqyah. Tapi kalau menurutku kayak diseleksi gitu. Jadi dijadiin satu ruangan,
dikumpulin semuanya, nanti didoain, yang udah nggak ngerasa apa-apa disuruh keluar. Itu sampai 3 kali, dan yang tersisa tuh cuma 4 anak, termasuk saya. Dalam keadaan kesurupan? Enggak, itu posisinya masih normal, sadar. Ya, masih sadar. Masih sadar. Nah, habis itu udah kan 4 anak itu udah didoain lagi. Jadi udah agak mendingan, tapi kalau yang aku rasain sininya tuh masih berat, bagian sininya masih berat. Kalau buat aktivitas kayak sholat, zikir, ngaji gitu rasanya panas, kayak nggak mau gitu, kayak nggak mau gitu. Terus pas tanggal 1 Syuro itu banyak yang kesurupan. Pas malam 1 Syuro. Malam 1 Syuro. Malam 1 Syuro kan di pondokku kan kayak ada kegiatan pengajian gitu. Nah, malah mati lampu, pada teriak-teriak, ada yang lari-lari, sampai kayak gitu. Terus hari berikutnya baru aku. Mbak Uli kesurupan? Iya, hari berikutnya baru aku kena. Itu mulai dari sore sekitar habis asar lah. Sekitar habis asar aku nggak sadarkan diri, pingsan. Nggak tahu aku siuman jam berapa, nggak tahu, pokoknya sampai jam 2 malam itu keluar masuk terus. Dari jam berapa? Habis asar sampai jam 2 malam. Kesurupan total? Enggak total, jadi kesurupan udah dikeluarin, nanti masuk lagi. Jadi keluar masuk terus. Sampai ada yang benar-benar berontak. Dan itu waktu pertama kali berontak itu aku tuh kayak nggak di sini, kayak mimpi, kayak ada di ruangan lain. Nanti gimana itu pas posisi Mbak Uli kesurupan itu kayak gimana kondisinya? Mimpi itu mimpi apa? Aku cuma sendirian, terus ruangannya tuh gelap, nggak ada siapa-siapa di situ. Terus ada satu sosok. Apa itu? Kalau menurut aku sih kayak sejenis sundel bolong. Mungkin soalnya di posisi itu saya benar-benar takut karena belum pernah lihat wujudnya. Terus kan takut aku kenapa-napa, atau takut nanti malah dibawa atau gimana. Dan dia tuh kayak nyekap aku, jadi aku kayak disandera, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak. Pas posisi berontak itu sampai dipegangin 7 orang. 7 orang? 7 orang itu cowok-cowok semua padahal. Sampai 7 orang, iya. Badan ukuran segini? Iya. Wah, aku dewe iso, Mbak. Ya, itu. Sampai 7 orang itu dipegangin. Nggak kuat, mereka nggak kuat. Masih aja berontak, masih bisa berontak. 7 orang itu masih bisa berontak. Terus sekitar 1 jaman itu baru tenang. Kan udah dikeluarin, sadar kan. Terus ngobrol-ngobrol biasa sama teman-teman, diajakin ngobrol biar pikirannya nggak kosong, biar nggak ngelamun. Tiba-tiba kakinya mau jalan sendiri, maunya kemana gitu, ikut aja jalan itu sendiri. Dari malam yang pas lagi kesurupan itu? Iya, itu malam pertama kesurupan kayak gitu. Terus ditanyain kan sama temanku, mau kemana? Nggak tahu, pokoknya pengen kesana. Tapi kesananya tuh kemana saya nggak tahu, kesananya kemana nggak tahu, pokoknya kakinya pengennya jalan ke sana aja tuh. Terus udah nanti masuk lagi sosok yang kayak sundel bolong itu lagi, masuk lagi sampai jam 1, sekitaran jam 1 itu ada Habib kan datang ke pesantren. Kalau di depan Habibnya itu dianya diem, nggak berontak, cuma diem aja kayak gitu. Kalau di depan Habib? Iya, dianya takut sama Habibnya, tapi nggak mau keluar. Disuruh keluar sama Habibnya aja nggak mau, tapi cuma diem, nggak mau berontak.
Disuruh keluar sama Habib nggak mau? nggak mau, tapi dia diem, cuma diem aja, cuma diem. Habis itu sampai jam 2 malam, akhirnya bisa keluar. Terus aku disuruh pulang ke rumah, ke Borobudur kan, pulang ke rumah Borobudur. Aku disuruh istirahat dulu di rumah sekitar 9 hari. Dan di rumah itu nggak ada apa-apa, biasa aja, nggak ngerasain kayak berat atau diganggu gitu, enggak. Pikiran ya normal kayak Iya, biasa. normal biasa aja, sehat-sehat aja. Terus habis itu kan balik lagi ke pesantren, kayak gitu lagi. Pas sudah sampai pintu gerbang aja udah ngerasa berat lagi semuanya, kayak disambut gitu, rasanya kayak disambut. Dan yang nyambut itu nggak cuma satu, banyak. Ya banyak, Berat banget sampai sini. berat banget. Tapi nggak Panas. langsung kesurupan gitu? enggak itu enggak. Terus itu masih biasa aja, 1-2 hari masih biasa aja. Nah, habis itu kan ada acara upacara. Upacara itu semuanya kan jadi satu, putra sama putri. Kan itu sekolahnya pisah, putra sendiri, putri sendiri. Ya. Gitu. Nah, pas upacara itu kan jadi satu. Pas upacara itu yang jadi masalahnya tuh kan aku di tengah-tengah kan, barisannya di tengah-tengah. Aku cuma diem aja kayak gini, diem sambil kakinya tuh kayak gitu terus. Itu ngapain tuh kayak gitu? Nggak tahu, pokoknya Nggak tuh sadar. kayak gini aja kakinya. Kan ditanya sama temenku kan, kenapa kayak gitu? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Aku bilangnya nggak apa-apa. Nah, terus yang jadi pembicaranya kan waktu itu ustadz aku kan. Jadi aku tuh natap ustadz aku kayak marah, dendam gitu. Kayak marah sampai akhirnya aku pingsan itu sekitar 2 jaman aku Pingsan 2 jam. Oh. Pas upacara itu? Iya, pas upacara. Terus dibawa ke kamar, dibawa ke asrama kan sama ustadz aku, diobatin lagi. Baru bangun itu sekitar jam 11-an, 11 siang. Upacara jam 7 padahal. Itu aku pingsan dari jam 9 sampai jam 11. Waktu bangun itu aku nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya kata ustadz aku tuh yang masuk ada 300. 300? Iya. Gila. Sambil minum dulu Mbak, 300. Lanjut. 300 jin itu masuk? Iya, jadi mereka tuh masuknya rombongan. Kayak bawa pasukan. Soalnya lagi upacara mungkin ya, mereka juga upacara ya. Enggak gitu sih. Kata ustadz aku tuh emang kalau masuk ke aku sukanya emang kayak gitu, rombongan. Bawa rombongan. Dan itu udah dikeluarin semua, masih ada satu yang ketinggalan. Jadi dia tuh suka bandel gitu. Kan itu kan bukan jin muslim, tapi sama ustadz aku disuruh masuk muslim, akhirnya dia mau, tapi dia nggak mau pergi. Itu bukan jin muslim, itu jin militer itu Mbak, pas upacara. Oh iya, ya mungkin gitu. Nah, dia kan udah masuk muslim, tapi dianya nggak mau pergi, dianya masih ngikut aku terus. Dan kalau lucunya itu, setiap kali lihat ustadz aku itu, tiba-tiba aku teriak aja, woi gitu. Tapi bukan aku yang teriak. Woi gitu? Iya, sama ustadz aku kayak gitu, woi. Tapi bukan aku itu yang teriak. Gitu. Terus ustadznya bilang gimana? Ya cuma, woi gitu, biasa. Udah tahu ya kalau Iya, itu tahu. bukan kamu ya? Udah tahu. Tapi cuma sama ustadz aku aja. Kalau yang sama yang lain enggak kayak gitu. Itu masih awal-awal masih kayak gitu. Kalau awalnya itu masih kayak pingsan lama gitu. Nah, terus lama-kelamaan kok ada yang berontak. Jadi itu kan pernah waktu mau maghrib itu kepalaku tuh pusing banget.
akhirnya nggak kuat nahannya sampai ada yang masuk. Dan itu sosoknya macan. Macan. Ya, macan. Kok tahu macan? Kenapa? Iya, Kata ustadznya? Ya, waktu sadar kan aku diceritain kayak gitu. Pas lagi kesurupan tuh Nggak, gerung-gerung kayak gitu. kayak gitu. Kayak gitu. Nah, itu katanya macan tapi itu emang asli dari aku sendiri. Dari aku sendiri. Jadi dia tuh kayak yang melindungi aku. Oh gitu. Keturunan sih. Oh keturunan. Katanya aku ada keturunan dari Mbah Buyut. Dan aku baru tahu tuh gara-gara kejadian itu. Gini Mbak. Aku keturunan ya yuk. Lanjut. Ya. Aku tahu kalau aku punya keturunan kayak gitu dari kejadian itu. Ini keturunanku macan ini melu Mbak. Gak apa-apa, nanti Gak bisa apa-apa. ditarungin. Bisa ditarungin. Itu waktu itu macannya tuh kan ditanya dari mana gitu. Dari Jawa Timur bilangnya. Jawa Timur. Ya. Kan Buyut dari kakek Jawa Timur. buyut saya kan dari Jawa Timur kan. Udah lama di sini kan ditanya gitu. Ya udah lama dari saya kecil katanya. Ngikut Iya. dari kecil. Emang dikasih sama nenek buyut saya. Terus lanjut. Udah. Waktu itu macannya tuh belum jinak. Jadi kalau masuk itu selalu berontak. Aslinya dia tuh nggak mau masuk, cuma gara-gara ada energi lain yang mau masuk ke aku, dia kan jadi ngehalangin malah dianya yang masuk ke aku. Lindungin maksudnya kayak gitu. Ya intinya Ya kalau mau dibilang lindungin sih ya asli, kalau melindungi sih enggak sih. ya Tuhan yang lindungin ya. Iya. Itu apa ya? Kalau waktu macannya berontak itu malah sampai malu aku. Soalnya kan dilihat orang banyak sampai nyakal kayak gini, sampai berontak guling sendiri kayak gitu. Itu posisi jenengan itu kelas 3 semester akhir. Iya, semester akhir sampai nggak bisa ikut pelajaran, nggak sekolah 3 bulan. Nggak sekolah 3 bulan. Nggak sekolah 3 bulan. Dan kalau macan punya aku tuh paling nggak suka bau bawang. Bau jengkol nggak apa-apa, tapi kemarin Mang Jengkol takutnya macan ini ngikut saya loh. Nggak suka kayaknya. Nggak suka ya alhamdulillah. Nggak suka bawang. Kan kalau di sana ada anak yang kesurupan itu kan suka diciumin bawang gitu kan biar sadar. Tapi kalau macanku enggak. Kalau misalnya aku pingsan terus diciumin bawang itu malah macanku yang masuk. Macannya yang masuk. Macannya masuk. Iya, malah berontak gitu. Tapi lama-lama bisa dijinakin. Jinakinnya gimana tuh? Nggak tahu Ustaz saya. Ustaz saya jenengan mampu jinakin itu. Iya, jinakin. Itu tuh kan di pesantren juga diobatin, ditirakatin kayak mujahadah tiap hari kayak gitu. Dari ustadz, dari ibu juga. Dari pihak pesantrennya disuruh kayak gitu. Nah, anak-anak yang kesurupan juga disuruh buat zikir tiap hari. Nah, pas puncaknya itu saya sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi habis kesurupan sadar itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi posisinya kayak lumpuh. Badannya tuh semuanya mati rasa. Itu udah mepet ujian padahal kan? Udah mepet ujian was tryout kayak gitu. Tryout kayak gitu. Tryout pun saya tetap ikut tapi di ruangan lain. Jadi nggak jadi satu sama teman-teman yang lainnya. Tuh. Ada satu kejadian yang buat saya takut itu waktu kayak pembakaran. Jadi apa ya istilahnya, pembakaran tuh kayak mereka tuh ngadain mujahadah. Ustadz saya sama teman-temannya itu ngadain mujahadah buat ngilangin jinnya itu. Jadi jinnya tuh baru dibakar kayak gitu. Waktu jinnya dibakar itu kan posisi lampunya mati. Ya. Lampunya mati kan. Pas lampunya dimatiin, yang ada di depan mata saya itu ada sosok yang gede, tinggi, dan nyeremin. Saya sampai nangis. Terus ditanya sama ustadz saya, kenapa nangis? Itu ada yang nyeremin, ada
ada yang ganggu, ada yang ngototin itu, udah nggak usah dilihat nih. Mulai dari situ saya jadi sering lihat. Sampai sekarang sering lihat? Kalau sekarang sih Kadang-kadang. Tapi macannya udah nggak ikut? Apa kadang juga ikut? Masih ikut? Kalau macannya kan ikut terus. Mati gitu. Yo. Itu pertama kali saya bisa lihat itu. Jadi bisa lihat. Tapi macannya benar-benar masih ikut sampai sekarang? Iya masih. Tapi jinak? Ya kamu udah jinak. Yang benar? Iya. Nggak sampai nyakar orang, nggak. Yakin? Nggak sampai nyakar orang, nggak. Terus kan itu ditanyain sama guruku. Terus lihat apa lagi? Kan saya lihat sekelilingnya gitu. Nah di jendela itu banyak yang ngeliatin. Ada pocong, ada kuntilanak, ada lain-lainnya. Mbak Uli lihat kayak gitu? Sering lihat kayak gitu? Enggak takut? Ya, takut, awal-awal takut, tapi lama-lama jadi biasa. Lama-lama jadi biasa. Gitu. Bisa jinakin itu hantu-hantu kayak gitu nggak? Nggak bisa sih. Nggak bisa. Tapi kalau komunikasi kadang bisa. Nggak bisa. Waktu itu yang ikut aku tuh ada 4 macam. Jadi ya. Itu udah bisa lihat terus kelihatan yang ikut itu 4 macam. Ada 4 macam. Apa aja itu? Yang pertama wujudnya? itu Apa? yang macanku yang asli kan macan. Maaf, semua macan-macan wah merinding. Ya lanjut Ya, yuk. akan ada macannya, terus sama kayak apa ya? Kalau aku kayak buto. Buto kayak apa? Genderuwo, buto hijau. Ya, buto itu sejenis kayak tahu kesenian Oh iya. Ya kan pasti ada butonya. Serem-serem kayak gitu. Nah buto terus ada kayak nyai penari itu. Nyai penari. Iya, sama anak kecil. Komplit ya, Mbak. Buto, macan, nyai penari, anak kecil. Iya. Tuyul. Bukan Oh, tuyul. bukan. Itu cewek. Coba tak kira tuyul malah duitnya hilang. Bukan, itu cewek kok. Dia emang suka ngikut aja. Kalau yang anak kecil tuh malah suka resep. Jadi kalau dia masuk tuh malah Yang belum dewasa mungkin resep ya, Mbak. iya. Saya aja yang repot, habis duitnya. Hah? Soalnya minta makan terus, minta jajan terus. Dan Gimana ceritakan itu, menarik. Jadi kan, itu kan anak kecilnya masuk. Nah masuk dia bilang mau makan gitu, mau makan apa? Mau makan mie ayam, mau makan bakso, es oyen, gitu. Dan sama teman saya tuh dibeliin. Jadi kan saya harus ganti teman saya, uang saya habis kan. Ya. Ngeselinnya tuh kayak gitu. Kalau yang anak kecil, tapi dia baiknya kalau ada yang mau masuk, yang besar mau masuk itu suka dikasih tahu. Oh ini nanti mau itu ada yang mau masuk, kasihan kakaknya, bilangin gitu, ada yang mau masuk ini. Kalau pas akunya nggak di tubuh aku, pas lagi dibawa pergi, anak kecilnya yang masuk ngasih tahu aku di mana. Gitu. Kakaknya lagi dibawa ke gua atau siapa yang dibawa ke gua? Rohnya iya. Rohnya lagi jalan-jalan ke gua. Iya, dibawa ke gua. Di Sandra. Ya Allah. Terus pas lagi kesurupan juga Mbak Ulinya kerasa kayak di gua, kayak di apa itu? Ya maksudnya kerasanya kayak gimana rasanya? Yang aku lihat iya, gua. Gua bener-bener gua. Iya, bener-bener gua. Yang aku lihat. Tapi raganya dipinjam sama anak tadi buat makan bakso, mie ayam. Iya. Ngeselinnya itu. Jadi dia tuh mau ngasih informasi kalau udah dikasih makan. Oh, gitu. Curang kan? Itu sampai umur berapa tahun? Sekarang masih nggak kayak gitu? Enggak. Kadang-kadang. Enggak sih. Enggak apa kadang-kadang? Enggak. Beneran? Iya bener. Udah nggak pernah kemasukan lagi, enggak. Soalnya kan udah diobatin. Keluar dari pesantren terus nggak pernah kayak gitu? Alhamdulillah enggak.
kakeknya dulu yang kasih macan itu orang Kejawan apa Iya. dari pesantren juga Kejawan? Enggak, Jawa. Kejawan. Enggak apa-apa. Macannya tetap masih ada sekarang. Ada. Ada yang ikut. Oh ya Allah Gusti. Kenapa? Yo. Udah lanjut yuk lanjut. Tak lagi ya, Ru. Yo. Gak apa-apa kalau mereka tuh kalau diomongin kayak gini malah suka deket. Suka. Yo. Ya. Jadi mereka tuh penasaran mereka tuh ngomongin apa ya. Beneran. Itu kan pernah ada ya kan yang kesurupan tuh dijadiin satu ruangan, tidurnya di situ, makan di situ. Waktu itu pernah ada satu keluarga, jadi jinnya itu satu keluarga. Jinnya satu keluarga. Yang masukin aku, bapaknya, terus yang masukin ibunya ada di temanku, sama yang anaknya ada di temanku yang satunya. Masukin satu keluarga. Yang empat macam itu. Bukan, itu beda lagi, jinnya beda lagi. Jadi ada satu keluarga tapi mereka tuh jin. Ayah, ibu sama anaknya. Yang ayah masuk ke aku, yang ibu sama anaknya ke temanku kedua temanku. Jadi tuh sempet kayak mereka tuh dua temanku itu kayak mau dibawa. Jadi dia tuh ekstrim, kesurupannya ekstrim sampai nabrakin tubuhnya ke tembok. Kayak gitu. Ada yang mecahin kaca sampai kakinya sobek. Ada yang mau lompat dari gedung, ada. Lompat dari gedung? Ya, waktu itu sempat ada. Iya. Itu termasuk golongan jin membunuh orang bukan itu kayak gitu? Ya, itu jahat. Itu Jahat, kan jin kiriman. jahat. Kiriman. Oh, kayak semacam santet kayak gitu. Bukan? Ya, mungkin sejenis kayak gitu sih. Soalnya kan katanya aku nggak ngerti detailnya gimana. Katanya emang ada yang sirik sama pondok punya aku tuh. Jadi dia ngirim hal-hal kayak gitu. Yang kena malah santri-santrinya. Gitu. Aku sendiri kalau lihat orang lain kesurupan itu malah mikirnya kayak ngapain sih? Lagi ngapain sih? Kok kayak orang gila kayak gitu. Padahal posisi aku sendiri juga sering kesurupan. Tapi kalau lihat orang kesurupan itu geli. Kayak ngapain sih? Nggak ada yang pernah videoin pas Mbak Uli lagi? Pernah ada tapi sama ustadku disuruh hapus. Belum pernah lihat posisi lagi kesurupan? Belum pernah lihat. Dan gak mau lihat. Gak mau lihat. Malu. Gak mau lihat. Dan pernah ada yang usil juga ada, yang genit juga ada. Kalau yang genit itu kan ada yang masukin aku, namanya Reni. Namanya Reni. Ya. Cewek itu. Jin anyar ya Mbak. Mungkin ya kalau jin lama itu namanya kan Paijo, Painem gitu. Itu namanya keren-keren semua. Keren-keren semua ya? Aduh. Namanya keren-keren semua. Ada Excel. Siapa? Excel? Iya. Jin gaul, lahiran tahun. Alexa. Elsa. Iya kan ditanya. Andin bareng. Kalau ditanya tuh namanya siapa? Alex. Iya. Beneran. Kalau ditanya namanya Alex. Karena ada itu yang masukin aku namanya Reni. Itu posisi pas pelajaran. Guruku kan cowok. Belum nikah. Nah, masih bujang kan. Aku duduk di depan sendiri. Tiba-tiba aku kayak gini. Udah langsung masuk. Terus gimana? Kata teman-teman tuh gimana kata teman-teman? Temanku udah biasa ya, cuma bilang, nah kan. Siapa ini? Langsung kayak gitu temanku. Aku bilang mau duduk sana. Maksudnya deket sama guruku itu. Mau ngapain ke sana? Mau duduk sama dia. Jadi dia tuh suka sama guruku.
Tapi beneran kesurupan apa modus tuh? Enggak lah, masa modus. enggak. Itu beneran, Ya, beneran. beneran. Karena udah duduk di depan sama guruku kan. Terus malah sama teman-teman tuh digodain ini. Namanya siapa? Reni. Oh, Reni kamu suka ya sama Pak itu? Iyalah, aku juga suka loh, aku pacarnya kan, teman-teman pada bilang kayak gitu kan. Yang bilang kayak gitu di absen tuh langsung ditulis alfa. Hah? Sama siapa? Sama jinnya. Kayak gitu. Sama Mbak Uli lagi kesurupan nulis alfa gitu apa? Iya. Hah? Heeh. Langsung ditulis alfa. Langsung ditulis alfa gitu. Biarin absen kamu alfa loh. Heeh. Terus dia nulis namanya sendiri di absen. Reni Maulana. Sampai kayak gitu ya. Iya. Kan itu jam pelajarannya udah habis. Itu keluar kan. Gurunya keluar. Akunya ngikutin. Tapi posisinya aku masih kesurupan. Kan teman aku ikut kan. Dia bilang, mau kemana lu? Mau kemana? Itu mau ikut dia. Bilangnya gitu. Lihat ustadz aku, dia langsung diem. Jadi jinnya tuh pura-pura jadi aku. Gitu. Diem. Tingkah lakunya kayak aku. Cara ngomongnya kayak aku. Pas lihat ustadz aku tuh. Ustadz aku yang bisa ngobatin itu. Ustadz aku pergi, kan ditanya sama temenku, ini Uli apa bukan? Ini Uli apa bukan? Aku jawabnya, diam aja. Jadi dia tuh pura-pura. Dia pura-pura kayak gitu. Udah sampai ke kantor, ikut sampai ke kantor, kan ditanya, Uli mau ngapain kesini? Mau nyari Pak itu. Ada urusan? Iya ada urusan Bu. Bilangnya pakai bahasa aku. Kayak aku gitu. Jadi mereka nggak tahu kalau aku kemasukan. Pas udah ketemu sama guruku itu kayak beda, sikapnya beda. Jadi ayo mau makan nggak gitu. Manja gitu. Iya manja. Tapi ustadznya udah tahu kalau itu bukan Ya, Uli tahu. gitu. Oh, udah tahu nih. Mau makan di mana? Mau makan, ayo mau makan di sana gitu. Nah dari situ guru-guru yang lain baru tahu kalau aku kesurupan. Situ kan udah akhirnya dikeluarin lagi, nanti masuk lagi. Jadi dia tuh mau keluar kalau yang ngeluarin guruku itu. Nanti ditanya mau keluar pakai apa? Pakai Al-Fatihah apa sholawat? Mau sholawat aja. Selesai sholawat udah keluar. Tapi kalau guru yang lain nggak mau. Tapi itu nggak termasuk jin muslim, nggak termasuk apa tetap itu namanya jin muslim kayak gitu? Kalau dia, Katanya ustadznya. Kalau menurutku sih bukan muslim. Bukan muslim. Tetap nakal ya? Tetap nakal. Tuh. Kalau temenku ada juga yang kemasukan jin gini kayak gitu. Kan waktu dia suka sama guru aku yang kalau menurutnya tuh cool gitu. Nah cool. Nah guruku tuh mau nikah. Pas guruku nikah, dia tuh kesurupan sambil nangis semalaman di halaman sekolah. Itu malam-malam dia nangis sambil teriak-teriak. Gara-gara jinnya tuh nggak mau kalau Dia nikah. ditinggal nikah, nggak mau. Ya pokoknya waktu kelas 3 SMA itu banyak banget kejadiannya. Ada yang serem, ada yang lucu, ada yang genit kayak gitu. Kalau yang serem, ya serem banget. Sampai aku berantem sama ustadku, bener-bener berantem. Gitu. Sebagai orang tua ya prihatin banget ya mereka kayak gitu ya. Tahu, tapi orang tua tahu kalau di pondok itu Mbak Uli sering kesurupan kayak gitu. Tahu. Kalau mau keluar kan juga eman kan. Maksudnya? Sayang lah, udah kelas 3. Oh. Kalau mau pindah sekolah kan sayang. Ya.
Terus kejadian pas lagi misalnya lagi tes gitu pernah kesurupan nggak? Pernah. Biasanya kan kalau momen-momen kayak gitu yang normal ya nggak kesurupan itu seneng banget bisa nyontek kanan kiri, bisa pernah terjadi kayak gitu nggak? Pernah sih, cuma nggak sampai ribut-ribut tuh nggak. Nggak. Cuma udah selesai ujian, akunya diem. Oh, habis ujian nggak? Oh. Habis ujian tuh aku diem di tempat duduk. Diem di tempat duduk. Kan ditanya sama temenku, ayo mau keluar nggak? Aku cuma bilang, nggak bisa gerak, nggak bisa berdiri. Terus dipanggilin guruku, Pak ini gimana? Nggak bisa gerak, nggak bisa berdiri. Berarti cuma posisi gitu yang aja. segi kayak ini ke atas itu normal biasa. Normal Pikiran biasa. juga normal tapi nggak bisa gerak. Biasa, yang dari Ya. setengah badan ke bawah itu nggak bisa. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa. Setengah badan ke bawah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak gitu, tiba-tiba aja nggak bisa gerak kayak gitu. Jadi mereka itu sering usil, kalau lagi jalan pun tiba-tiba berhenti. Lagi jalan tiba-tiba berhenti. Ditanya, ayo ngapain berhenti? Nggak bisa jalan. Waduh, parah itu ya Mbak. Iya. Terus bisa jalan kembali itu gimana? Apa baca doa, apa gimana? Apa harus ngundang ustadznya kayak gitu, apa gimana? Kan ada temanku yang udah dikasih amalan kayak gitu kan. Jadi temanku bisa ngilangin. Kalau nggak bisa ya digendong. Pas waktu jalan itu kan nggak ada teman yang bisa nolongin. Pas lagi jalan, misalnya lagi beli makanan apa ngapain? Enggak, aku selalu didampingin sama temen. Selalu didampingin yang bisa itu nyembuhin, yang bisa ngusir itu. Ya pokoknya kalau kemana-mana tuh harus ada temennya, nggak boleh sendiri. Nggak boleh sendiri. Makan aja diambilin, mau mandi aja diantarin. Kalau mau ngapa-ngapain tuh nggak bebas. Takutnya tiba-tiba pingsan atau gimana. Soalnya emang sering banget. Satu hari itu banyak nggak sadarnya. Itu selama berapa bulan tuh? Sekitar 4 bulan. 4 bulanan. Sering kejadian hal-hal kayak gitu. Sering. Parahnya ya sampai nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kalau mau sholat di pesantren nggak bisa. Kalau mau sholat nggak bisa. Iya, kalau mau sholat itu langsung pingsan. Iya. Posisi apa aja, berdiri, duduk. Pingsan. Iya, pingsan. Ya. Jadi kalau mau sholat harus keluar. Tapi kalau jamnya ngaji, Ya, tetap ngaji. tetap ngaji. Nggak pernah pas lagi ngaji itu kesurupan, nggak pernah waktu itu. Pernah juga. Wow. Pas lagi ngaji pernah juga kemasukan. Dan itu Berontak. Tapi teman-teman di sekelilingnya itu udah pada paham ya, slow aja meskipun dia lari tapi slow. Ya, ada juga sih yang takut. Ada juga yang takut. Ada yang takut. Guru ngajiku yang takut. Loh, malah guru ngaji yang takut. Iya, dia takut. Karena bukan ke arah spiritualnya ya, Iya, gitu ya. fisiknya kan bukan di situ ya. Jadi dia takut. Malah takut. Jadi takut. Yang masuk macannya itu adalah bukan. Beda lagi. Apa ya namanya? Bukan buto ijo sih. Jadi kayak sosoknya tuh kayak orang, tapi mungkin orang zaman dulu gitu. Kayak orang matanya melotot gitu, terus ada taringnya gitu. Nah, ada taringnya. Ada taringnya. Ada taring. Rambutnya panjang gembel. Enggak, rambutnya biasa. Tapi berantakan. Dan dia berontak kayak. Aku kan pernah waktu itu posisi pagi-pagi kan mau tidur. Terus ada temanku kemasukan. Terus kan aku nyamperin kayak gitu. Ngapain kamu masuk di sini? Mau ngapain kamu? Jadi dia tuh namanya, saya lupa namanya siapa. Pokoknya dia anak kecil kan. Anak kecil. Dia masuk ke tubuhnya temanku. Aku yang nanyain, kamu ngapain masuk di sini? Masih pagi kok kayak gini gitu. Tak tanya gitu. Ya biarin. Kamu tuh cuma budak kan? Karena aku bilang, kamu tuh cuma budak kan? Nggak dikasih makan aja kok mau disuruh kayak gini. Akhirnya dia udah keluar, malah akunya yang diancam, kayak dicari. Tapi itu bukan yang ikut Mbak Uli itu bukan? Bukan, itu orang lain. Berarti memang udah bisa interaksi sama jin sampai segitunya. Iya. Jadi
sampai dia tuh kan melotot ke aku kan. Dia melotot ke aku, tak pelototin balik. Dia tuh kayak nggak terima, terus ngadu ke atasannya, kayak bosnya gitu. Bosnya Jin tuh. Iya, bosnya Jin. Namanya Alexa. Alexa namanya. Iya. Namanya Alexa. Jadi dia tuh kalau Alexa itu kalau masuk ke teman aku selalu nanyain aku, uli mana. Oh, mau nantang Jin. Iya, ya? mau nantang Mbak Uli itu ya. Oh, sampai ditendang gitu. Sampai ditendang. Sampai dicekik. Nggak takut emang sama macan yang ada di Mbak Uli itu? Enggak, kan posisi itu aku sadar. Posisinya sadar. Terus dia tuh kayak nantangin aku, selalu nyariin aku, mana. Nantangin aku, terus sempat juga masuk aku tapi kayak mau mencelakain aku sampai aku ngancurin kaca. Tapi alhamdulillahnya nggak kenapa-napa sih. Nggak kenapa-napa. Nggak Kaca jendela. Kaca cermin dihancurin. Iya, dipukul gitu, langsung hancur. Tapi nggak apa-apa. Sampai dia tuh dendam sama aku, kemana-mana selalu nyariin aku, kayak mau nyekik aku, kayak mau bawa pergi aku. Terus kalau bahasanya apa? Kalau bukan raganya sih, tapi jiwanya, rohnya. Dia tuh bawa kaca, ditancepin ke dadanya aku. Kelihatan itu posisi itu, kayak bawa kaca gini, tapi iya, tapi nggak wujud. Nggak wujud. Ditancepin. Kalau dilihat kasat mata gini, aku biasa aja, tapi kalau dalamnya ada kacanya di sini. Sakit, rasanya sakit banget. Dia sampai dendam ke aku sampai kayak gitu. Dan kacanya tuh nggak cuma satu, ada 3. Ada 3 yang nancep di sini, itu ada 3. Itu posisinya sakit banget. Terus aku bilang sama ustadz aku kan, gini. Udah itu diobatin, tapi kacanya masih ada 1 yang besar. Jadi setiap kali dia datang, dia tuh kayak nusuk lagi gitu, ditusukin lagi biar lebih dalam lagi kacanya. Terus jadi kayak mau rasanya kayak mau nyerah. Yang nyerah siapa? Aku kayak mau nyerah. Putus asa gitu. Soalnya emang sakit banget kan. Sampai posisi sadar pun sakit. Iya, posisi sadar itu sakit. Sampai segitunya ya. Posisi sadar itu sakit. Aku ngerasain sakit, tapi orang lain lihatnya aku biasa aja, nggak ada apa-apa. Mulai berat sini. Enggak. Macan inti, Mbak. Enggak ada. Duh, iya. Yuk lanjut yuk. Kalau yuk lanjut minum lagi biar nggak berat. Ya. Ya. Itu sampai berapa hari kayak gitu, akhirnya kan dia udah mau pergi, tapi gantinya yaitu aku nggak bisa ngapa-ngapain di pesantren, nggak bisa ngapa-ngapain, apa harus diambilin sama temenku, sampai nggak bisa gerak. 3 hari aku nggak bisa gerak. 3 hari nggak bisa dengar juga pernah. 3 hari jadi aku kayak orang budek, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Mau ngomong kayak gini tuh susah, jadi kayak cuma nyangkut di sini, kata-katanya tuh sampai sini aja, nggak bisa ngomong. Di pondok, tapi itu posisi di pondok. Orang tua tahu kayak gitu? Kalau yang kayak gitu nggak tahu ya. Kayak nggak cerita. Kasihan ya. Iya, kasihan. Sampai nggak bisa ngomong. Kan ditanya sama teman aku kan, kenapa sakit ya tenggorokannya. Aku jawabnya pakai tulisan gitu. Wah, perjuangan hidup di pondok kayak gitu ya, Mbak. Iya. Ini tuh udah mau keluar, tapi sayang udah waktunya ujian kan. Kalau mau keluar pun harus ngulang lagi kan nanti. Gitu. Dan yang buat aku sedian waktu itu pas malam hari Jumat itu
aku udah ngerasa nggak enak, kayak maunya tuh pergi jalan-jalan gitu. Tapi bukan sama raga aku yang jalan-jalan, cuma jiwanya aja, cuma rohnya aja, cuma dalamnya aja yang pengennya pergi gitu, pengen pulang ke Jawa Timur. Pengen pulang ke Jawa Timur. Iya. Padahal ibu di Borobudur. Ibu di mana? Iya. Ibu di Borobudur pengen pulangnya ke Jawa Timur. Iya kan, nenek saya kan ada di Jawa Timur kan. Waktu itu ada di Jawa Timur, terus bos itu maghrib aku pingsan tuh sambil kata temanku ya, tanganku tuh kayak gini, kayak mau salaman sama orang, tapi kalau di dunia sana apa ya namanya, dimensi yang lain itu aku udah nyampe Jawa Timur. Aku udah nyampe Jawa Timur, dan di situ aku lihat nenek aku tuh udah nggak ada. Nenek udah nggak ada, tapi rohnya itu seakan sudah di Jawa Timur, sowan ke neneknya itu. Iya, dan ya pas hari itu nenek aku meninggal. Pas hari itu juga neneknya meninggal. Jadi pas hari itu nenekku kan meninggal, aku sampai sana ketemu sama nenek, dan aku tuh ngelihat kalau nenekku tuh udah cuma tiduran gitu, udah nggak ada. Nenek cuma bilang intinya jaga diri baik-baik gitu. Padahal aku sama nenek itu udah nggak ketemu berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun nggak ketemu. Dan benar-benar kayak drop banget. Jadi malah apa ya, sering masuk lagi gara-gara kejadian itu. Wah, luar biasa. Wow, itu namanya. Ya, soalnya nenek aku tuh kayak penyemangat ya. Cuman tinggal satu-satunya itu nenek. Kakek udah nggak ada lama. Nggak ada. Cuma tinggal satu nenek itu aja. Tapi pas meninggal itu ibu ngabarin ke pondok kalau neneknya udah nggak ada gitu, meninggal itu. Ibu. Bukan. Kakak saya. Yang saya tahu kan. Tapi ibu, mohon maaf, ibu masih ada kan? Apa udah nggak ada? Udah nggak ada. Maaf ya mbak ya. Iya lanjut, kakaknya yang kasih tahu. Iya. Terus di rumah di Borobudur sama siapa berarti? Sama Budi ya. Maaf ya mbak ya. Nggak apa-apa. Lanjutin. Sama Budi. Dan itu kan aku pengen pulang ke Jawa Timur, sampai guru tuh bilang gini, aku mau pulang ke Jawa Timur, nanti saya temuin. Terus sampai diizinin ke kepala sekolah juga. Tapi kan aku ngerasa nggak enak ya. Terus aku bilang nggak usah lah, nggak apa ya, doain dari sini aja. Itu udah aku pulang di rumah 3 bulan. Jadi di rumah tuh nggak ngapa-ngapain, bosen malah. Soalnya tapi di rumah nggak pernah kejadiannya kayak di pondok itu. Di rumah nggak pernah. Aku belajar di rumah, sekolah dari rumah. Jadi sekolahnya online. Pas musim pandemi kemarin ini. Bukan. Bukan. Sekolahnya online 3 bulan, aku balik lagi ke pesantren, kok masih kayak gitu lagi. Jadi kayak emang tempatnya kali ya. Emang tempatnya yang kayak gitu. Pernah pindah nyantrinya di situ doang, apa pernah nyantri di mana lagi? Waktu itu sempet dipindahin sekolah. Pindahin sekolah aman? Tetap kayak gitu? Tetap kayak gitu, soalnya masih cabangnya sih. Masih cabangnya. Dan itu pernah sempet diobatin, tapi kayak kejawen. Malah sembuh kalau kejawen? Ya menurut aku sama kurang aja sih, berkurang. Tapi malah lihatnya tuh lebih jelas. Indera mata, indera penglihatannya itu? Iya, lihatnya lebih jelas.
Sampai sekarang jelas itu situ Tuhan tuh Ya, saya sekarang. sampai sekarang. Kenapa mau itu? Oh, Mbak. Enggak, Mbak, enggak. Ya lanjut. Ya itu sampai lulus masih kayak gitu, dan malam kelulusan itu sempet kemasukan. Itu malam kelulusan, mau gladi bersih kelulusan. Gladi bersih kelulusan. Iya, sempet kayak gitu sampai itu nggak ikut gladi bersihnya, nggak ikut gladi bersih. Tapi alhamdulillah waktu kelulusan lancar. Ya udah pulang, habis lulus kan pulang, habis lulus pulang di rumah nggak kenapa-napa lagi sih, di rumah nggak kenapa-napa. Sampai sekarang nggak pernah kejadian di tempat Mbak Uli kerja itu nggak pernah kejadian kesurupan. Pernah. Bosnya gimana itu? Nggak dipanggil nggak tiap hari? Kan aku kerja udah pindah-pindah ya. Pertama tuh di minimarket. Di minimarket itu sempat kayak awalnya tuh ngeliat 3 anak kecil di depan minimarket selama 3 hari. Pas 3 harinya, paginya ada kecelakaan, meninggal di tempat gitu. Meninggal di tempat tuh, habis kecelakaan itu udah nggak lihat lagi apa. Udah nggak lihat lagi. Terus aku kan bilang sama bosnya kan, Pak, ini kok aku lihat ini di sekitar sini, apa baiknya minta tolong sama orang pintar aja buat magerin kayak gitu. Nggak taunya malah emang itu dari situnya, dari tempat minimarketnya itu. Penunggunya Bingung. jadi bosnya itu memelihara itu buat pesugihan. Iya. Oke, kita lanjutkan, jangan kemana-mana, lanjutkan part 2-nya di Dua Sisi Real ya, yang ceritanya sangat menarik sama Mbaknya, sangat wow.